Sahabat-sahabatku dimanapun berada, Pancasila Jaya, Nusantara bersatu. Sahabat-sahabat, kita harus berhati-hati atau ekstra hati-hati dengan sebagian doktrin-doktrin tertentu yang bisa membuahkan manusia-manusia yang sadis, manusia-manusia yang bertindak jahat terhadap sesamanya. Dan doktrin-doktrin ini biasanya mulai dimasukkan ke dalam pikiran manusia sejak masih kecil atau masih anak-anak. Ada banyak sekali doktrin yang berbahaya. Dan salah satunya adalah doktrin yang mengajarkan tentang adanya neraka, tempat siksaan kekal yang sangat jahat. Di mana konon katanya, menurut doktrin atau ajaran ini, neraka tempat siksaan yang sangat jahat dan sadis itu sengaja diciptakan, sengaja didesain, sengaja dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Artinya, Sang Maha Pencipta dalam hal ini dikonsepkan. Jadi ini hanya konsep, hanya konsepsi ya. Sama sekali bukan kebenaran. Tapi ini sebuah konsep yang didoktrinkan kepada sebagian dari kita sejak masih anak-anak. Yaitu tentang Sang Maha Pencipta yang sengaja menciptakan neraka sangat jahat, sangat sadis untuk menghukum manusia secara sadis. Jadi digambarkan di situ jika Anda dan saya melakukan dosa, anggap aja kita mungkin hidup 80 atau 100 tahun ya. Selama hidup kita umur 80 tahun, anggap aja dari bayi ngek sampai tua kita berdosa terus. Dan setelah mati kita akan dimasukkan neraka yang sangat sadis oleh Sang Maha Pencipta. Kita dimasukkan ke dalam neraka bukan sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Misalkan kita hidup seumur hidup berdosa terus ya, 80 tahun berdosa terus. Setelah mati kita tidak dimasukkan ke dalam neraka secara seimbang, yaitu dihukum selama 80 tahun. Tidak. Tapi kita akan dihukum selama-lamanya. Bukan 80 tahun, bukan 100 tahun, bukan 500 tahun, bukan 1000 tahun, bukan. Tapi selama-lamanya. Hidup kekal tersiksa dalam neraka. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya doktrin atau ajaran yang seperti ini itu tidak lebih daripada cuci otak. Hipnotis yang diberikan oleh sekelompok manusia untuk mengontrol manusia lain. Tapi tanpa disadari, ketika doktrin itu masuk ke dalam pikiran kita atau sebagian dari kita atau sebagian dari Anda. Kemudian Anda beranjak dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Maka konsep tentang adanya Sang Maha Pencipta yang ternyata jahat, sadis, bahkan bagaikan seorang sakit jiwa psikopat ya, yang akan menyiksa ciptaannya selama-lamanya di dalam suatu neraka itu. Nah, ketika doktrin itu dipercayai oleh sebagian orang, maka sadar atau tidak sadar itu akan turun ke dalam alam bawah sadarnya. Dan orang-orang yang seperti ini akan juga memperlakukan sesamanya secara sadis. Karena orang-orang yang seperti ini sadar tidak sadar, dalam lubuk hatinya, dalam alam bawah sadarnya, akan berbuat atau akan mengesahkan tindakan-tindakan sadis yang dia lakukan terhadap sesamanya jika dilakukan atas nama Sang Maha Pencipta. Lah, Sang Maha Pencipta sendiri akan menghukum orang jahat, maka saya juga berhak menghukum orang-orang yang saya anggap jahat. Kira-kira seperti itu. Dan ini berbuah dalam tindakan-tindakannya. Menjadi sadis seperti teroris, menjadi beringas, menjadi sangat jahat. Nah, sahabat-sahabatku, doktrin atau ajaran-ajaran seperti ini acap kali dikabarkan dan diajarkan didoktrinasi sejak kita masih kanak-kanak, sejak kita masih kecil. Dan hati-hati sahabatku, dari tingkah laku kita sehari-hari yang kita lakukan setiap hari sekarang, ketika kita dewasa atau ketika orang menjadi beranjak remaja, itu sesungguhnya adalah buah dari banyak hal yang sudah masuk ke dalam pikirannya. Di dalam kitab suci dikatakan, dalam kitab Amsal ya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi tindakan atau perbuatan-perbuatan kita setiap hari
itu sebenarnya pancaran dari apa yang sudah ada di pikiran atau di dalam hati kita. Semua yang kita lakukan setiap hari. Jika ada dalam pikiran, apalagi dalam hati kita adalah uang, maka setiap hari kita akan bertindak mencari uang, mengejar uang, mengejar uang, mengejar uang. Jika yang ada dalam pikiran Anda dan saya adalah perempuan cantik, maka setiap hari tindak tanduk perbuatan kita akan berusaha mencari perempuan cantik, mencari perempuan cantik, mencari perempuan cantik. Jika yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah kekayaan, maka setiap hari kita akan berusaha mencari kekayaan, kekayaan, kekayaan. Kita akan menjadi budak atau menjadi hamba dari apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Maka itu firman dalam Alkitab mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Nah, demikian juga sahabat-sahabatku. Jika dalam hati dan pikiran kita sudah ada konsep-konsep yang salah tentang Sang Maha Pencipta, yang katanya menciptakan neraka yang begitu jahat dan sadis, yang katanya begini, begitu, begini, begitu, maka dalam tindakan-tindakan kita setiap hari akan mencerminkan kepercayaan dan keyakinan kita. Hati-hati ya sahabat-sahabatku. Baik, sebagai tambahan informasi, silakan simak baik-baik cuplikan video berikut ini. Saya ini masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini tauhid. Pada waktu itu presidennya kan Soeharto tauhid. Polisi tauhid, tentara tauhid. Jadi apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil. Lah Bapak almarhum itu kan Carik Sekdes. Waktu itu namanya Carik, ya harus ada foto wakil presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Mukhlas. Itu kelas 5 SD, saya sudah radikal. Kan gitu. Nah, sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu. Jadi bahwa di situ tidak jauh. Yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini